turis-turis itu sudah mulai kehabisan uangnya, Pak Man. Dari tinggal di villa yang mewah, terus terdegradasi menjadi tinggal di rumah-rumah penduduk seperti kos-kosan. Ketika habis uangnya ya nyopet, ya ngerampok, ada boleh begitu di Bali, mengemis bahkan ngegembel, banyak. Pariwisata itu pedang bermata dua, sudah rapuh pondasinya, kemudian dia pedang bermata dua. Nah, sekarang kita masuk ke petisi yang dibuat oleh masyarakat Canggu. Regulasinya ternyata ada, ya, sampai jam 1 pagi dengan maksimal 70 desibel. Oh, itu sudah ada ya? Sudah ada di Perda. Back to Case Close. Pada hari ini Case Close mendatangkan praktisi pariwisata Bali. Beliau juga selain praktisi juga mantan direktur PT HIN ya. Yeah. Terus juga sekarang berkiprah sebagai lawyer yang mengkhususkan diri di perpajakan. Tidak lain dan tidak bukan, sudah cukup menasional. Dia adalah I Gusti KD Haryadi Angligan. Dipanggil Heri Angligan saja. Dipanggil Heri Angligan. Selamat siang Pak Heri. Siang Pak Man. Pada hari ini sudah hadir di channel Case Close di edisi ke-42 pada tanggal 30 September. Sebenarnya hari ini adalah hari keramat bagi bangsa Indonesia. Besok akan memasuki hari kesaktian Pancasila karena 30 September ini adalah Gestapo ya, Gestok. Pak Heri, kita sekarang akan berbincang soal pariwisata Bali pra dan pasca pandemi atau virus ya, coronavirus. Kita mengetahui bahwa Bali beberapa kali digoncang dengan bencana atau musibah ya, lebih tepat musibah. Bom Bali 1, Bom Bali 2, COVID-19 dari 2019 tapi di Indonesia mulai 2020. Sedangkan Bali merupakan dunia mengakui sebagai tujuan wisata dunia. Salah satu tujuan wisata dunia yang boleh dikatakan number one ya, terbaik. All over the world ya, number one. Terus di saat pandemi berjalan, atau di antara 3 hal ini saya tanya dulu kepada Pak Heri sebagai pengamat pariwisata. Bom Bali 1, Bom Bali 2, virus COVID-19. Menurut pengamatan Anda mana yang paling berat? Dampak ekonomi dan dampak sosiologinya? Sudah kita lihat secara faktual bahwa pandemi yang paling parah sebenarnya memporak-porandakan tidak hanya tatanan sektor pariwisata, tetapi di semua lini kehidupan. Kalau kita melihat Bom Bali 1, Bom Bali 2, atau krisis atau bencana yang dihadapi Bali sebelum-sebelumnya, kita masih bisa recover dengan cepat. Contoh misalnya ketika terjadi tragedi bom. Para wisatawan menganggap kejadian itu bisa terjadi di mana saja. Buktinya di Amerika terjadi, ya, di Inggris terjadi, di Perancis terjadi. Jadi ya tidak mengatakan itu hal yang common sebenarnya, tetapi bisa terjadi di mana saja. Tapi khusus kepada, atau misalnya Gunung Agung sebelum pandemi gitu ya. Gunung Agung bahkan ada wisatawan yang tertarik terhadap wisata bencana tersebut, ingin justru menikmati letusan-letusan yang proses bencana itu sendiri ya. Itu membuat self video terhadap bencana itu dan bangga menjadi bagian daripada bencana itu sebagai salah satu saksi, mungkin ya saksi mata. Nah kalau pandemi terlalu parah yang kita alami karena dampaknya. Mengapa? Bukan hanya terjadi di destinasi wisata seperti Bali, tapi terjadi di negara-negara yang memasok turis itu ke Bali. Jadi sudah namun
ada sedikit harapan sebenarnya pada saat pandemi khususnya terhadap Bali. Mengapa? Dari tatanan ekonomi yang kecil, Bali sedikit beruntung Pak Man. Kenapa beruntung saya katakan demikian? Karena ada aktivitas-aktivitas masyarakat Bali, budaya Bali. Misalnya Piodalan, Pujawali, Purnama Tilem, di mana orang Bali pasti akan mencari itu jajan, kue, canang. Ini yang sedikit sebenarnya membantu pada saat terjadi pandemi di Berarti Bali. Membangkitkan ekonomi itu sendiri sangat bawah ya. Bergulir mereka. Terjadi transaksi, ya, terjadi pembelian untuk sarana-sarana upakara di Bali. Arti ada dampak positifnya bagi katakanlah golongan ekonomi terbawah lah ya, artinya yang di bawah middle level lah ya. Nah, dalam kaitan itu, dalam kaitan perekonomian, pemerintah menyatakan bahwa Bali perkembangan ekonominya sangat di bawah standar akibat pandemi ini. Terus bagaimana tanggapannya Pak Heri tentang hal ini? Titi yang tidak kaget, sangat tidak kaget. Kenapa? Karena Bali terlalu menggantungkan dirinya terhadap pariwisata. Sementara ketika kita berbicara mengenai pariwisata, sangat rentan, sangat fragile, sangat rapuh sebenarnya pondasi pariwisata ini. Ya, jangankan bencana atau krisis gitu misalnya. Sekarang kita ambil suatu perumpamaan. Di airport itu ada restoran-restoran, di mana restoran itu memasak live cooking untuk menjual makanannya. Ketika kemudian gasnya meledak atau kompornya meledak, itu berpengaruhnya sangat besar terhadap pariwisata. Begitu fragile-nya sebenarnya pariwisata itu. Nah, ketika Bali menggantungkan dan mendewakan pariwisata, ya begitu. Tidak punya pilihan lain. Kalau kita lihat sebelum pandemi, tadi seperti Pak Man mengatakan pra dan pasca, atau sebelum pariwisata menjadi booming, Bali itu kan sebenarnya punya suatu karakteristik tersendiri. Budayanya yang jalan, pertaniannya yang unik dengan sistem subak, terasering yang mengalir ke elevasi bawah. Kemudian pariwisata pada saat itu hanya bonus kan sebenarnya. Tapi kemudian berkembang, seolah pariwisata menjadi nomor satu dan semua terabaikan. Kita semua lupa bahwa sumber daya pariwisata Bali ini sebenarnya budaya. Bahkan pemerintah mengeluarkan perda terakhir itu nomor 5 tahun 2020. Bahwa pariwisata Bali itu adalah pariwisata budaya. Nah, sayangnya mungkin kita justru tidak memberikan atensi yang penuh terhadap sumber daya pariwisata Bali itu. Apa itu? Budaya. Sekarang yang gambarkan begini. Budaya itu adalah kegiatan orang-orang di Bali dengan tradisi, dengan adat, dan dengan agamanya misalnya ya. Satu keluarga orang Bali setiap hari harus membuat Banten misalnya, Saiban atau Banten sehari-hari. Kemudian ada Purnama Tilem setiap 15 hari sekali. Kemudian ada Kajang Klion. Kemudian ada Piodalan yang datangnya 210 hari sekali. 6 bulan ya. 6 bulan. Ada Galungan Kuningan juga yang 6 bulan sekali. Kemudian setiap orang Bali kan komunal. Di setiap tinggalnya itu ada kayangan 3 yang dia harus ikuti, itu harus sungsung. Ya, Pura Desa, Pura Dalam, Pura Pusah misalnya. Ini kan budaya ini. Budaya ini kemudian menghasilkan pariwisata. Pariwisata kemudian menghasilkan devisa yang besar kepada negara ini. Indonesia loh, bukan hanya Bali, Indonesia. Tetapi kok tidak ada suatu usaha yang kemudian untuk memaintain budaya ini. Orang Bali ini dengan independennya, dia menghidupi semua, memenuhi semua kewajibannya. Padahal devisa yang dihasilkan ini besar. Ya. Kabupaten juga menikmati dari PB1, Badung misalnya. Kan masif sekali pariwisatanya di Badung. Sehingga Pemkab Badung pun kemudian dengan kekuatannya atau dengan penghasilan bisa memberikan sumbangan yang diatur dalam Perda Bali. Bangli dapat berapa, Tabanan dapat berapa. Memberikan kontribusi hasilnya kepada kabupaten lain ya? Iya, exactly. Nah, tapi kan harusnya diperhatikan budaya. Nggak ada. Ya, yang ada pemerintah adalah infrastruktur, ya. Kemudian membuat bandara. Tapi budaya Bali sebagai sumber daya pariwisata Bali kurang mendapat perhatian. Nah, bahkan ada pejabat gubernur menyatakan sama seperti tadi, bahwa Bali sangat menggantungkan diri pada pariwisata ya. Betul, sepakat. Pada pariwisata secara faktual. Begitu melihat kondisi perekonomian anjlok boleh ke titik dasar,
bahkan lebih rendah dari tujuan wisata yang lain ya, Kalsel, Jakarta dan lain-lainnya, ada statement seperti itu. Sedangkan Pak Heri tadi ada yang terlupakan, sendi dasar daripada pariwisata itu adalah budaya. Bagaimana kira-kira seandainya Pak Heri ini menjadi konsultan Pemprov untuk memberikan masukan biar tidak terjadi perekonomian yang begitu anjlok karena kita menganggap pariwisata mendewa-dewakanlah pariwisata, tapi di lain sisi ada budaya yang terlupakan. Apa yang mungkin Pak Heri sampaikan kepada pemerintah seandainya ini menjadi konsultan pariwisata atau melihat kondisi Bali seperti itu? Ya, oke. Jadi gini, pakar pariwisata banyak di Bali. Ya. Titiang mungkin hanya sebagian kecil dari itu yang belum mumpuni dari segi formalitas Kalau pendidikan. saya tidak setuju karena apa? Pengalaman Pak Heri sebagai direktur utamanya PTN cukup capable untuk menyampaikan ini gitu. Dari sisi profesional mungkin Titiang confidence. Tetapi kan dalam pengelolaan pemerintah itu sisi politiknya juga besar sebenarnya, bukan hanya dari sisi profesional. Tapi kalau ini katakanlah seandainya gitu ya. Kita tidak berbicara politik, kita berbicara kepentingan publik. Betul. Artinya gini, kalau kemudian kita dalam terminologi seandainya, satu kalimat cukup, lupakan dulu pariwisata. Pandemi sudah memberikan kita ruang untuk mulat sarira, orang Bali bilang, untuk kemudian jeda sejenak, berpikir kembali, ternyata pariwisata bukan segalanya, bahwa pertanian harus dihidupkan, bahwa kemudian budaya harus kita jaga, karena kita sudah diberikan suatu kondisi di mana semua orang terpaksa. Yang contoh nyata teknologi deh, ketika pandemi semua orang harus online kan, tetapi kemudian ketika PPKM menurun, situasi dianggap balik seperti semula, lagi offline kita. Padahal kita di awal dipaksa untuk melakukan itu. Tidak ada konsistensi di situ. Ya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi akan memegang peranan penting dalam kehidupan kita ke depan. Nah, disinilah pentingnya sekarang pemerintah, Bali khususnya, bagaimana menyeimbangkan antara teknologi yang tinggi dengan konservasi budaya yang tidak hilang dari Bali. Nggak boleh Bali kehilangan budayanya. Yang kedua, kalau kemudian apa contoh konkretnya? Yang punya ide begini Pak Man. Dulu ketika pariwisata itu lagi jago-jagonya, lagi hit-hitnya itu. Lagi on fire lah ya. On fire, semuanya pariwisata. Setiap hotel itu membuat theme dinner. Ya, membuat theme dinner. Mengundang dia barong ke hotel, mengundang kecak yang tidak komplit ke hotel, mengundang sendal tari yang dipenggal sehingga waktunya itu disesuaikan dengan kondisi dinner tersebut. Kalau menurut Tiang inilah yang bahaya. Kenapa wisatawan tidak dibawa ke sentra di mana ada barong, di mana ada kecak yang memang merupakan budaya daerah setempat. Belum lagi kita melihat Pak Man, para seniman itu naik truk loh Pak Man ke hotel gitu ya. Oke lah diajak naik bus muntah misalnya, bisa jadi seperti itu. Tapi kan sedih kita melihat dan penilaian daripada seniman itu sangat rendah, sangat rendah. Itu sebenarnya di sini memang saya setuju ada eksploitasi dari pada pelaku pariwisata terhadap personal yang menggerakkan budaya kita itu sendiri ya. Dan mungkin ke depan memang paling tidak harus diperbaiki lah, memberikan format yang benar kepada para budayawan atau penari atau apapun yang terlibat dalam circle budaya itu. Din, tambah lagi yang ketiga Pak Man. Ketika kemudian budaya sudah begitu dimudahkan ya, yang nggak mau memakai terminologi dilecehkan, dia dimudahkan begitu. Regulasi semua itu ada. Contoh, bangunan-bangunan hotel di Bali itu harus ada nuansa Balinya kan. Regulasi itu ada semua, tapi pelaksanaannya tidak. Pada saat itu terjadi tidak ada kontrol. Jadi mungkin bahasa hukumnya itu adalah law enforcement-nya yang tidak ada. Betul. Berarti ini sama pendapatnya dengan narasumber kami terdahulu. Beliau juga pelaku pariwisata tapi suka naik motor sekarang. Pak Bagus Ngurah Wijaya, senior kan kami. Sama pendapatnya seperti ini. Berarti bukan 1-2 orang pelaku pariwisata itu punya pendapat yang seperti ini gitu kan. Nah, terus gimana Pak Heri? Ya, ketika law enforcement tidak jalan, ya, wibawa pemerintah menjadi hilang.
Betul. Ketika wibawa pemerintah menjadi hilang, sembarangan semuanya. Nanti kita masuk ke poin berikutnya. Ya. Setelah pasca pandemi apa yang terjadi nanti yang ceritakan lebih dalam. Berarti ada penegakan hukum yang benar, ada regulasi benar. Dalam proses regulasi benar itu ada penegakan yang benar. Karena itu tidak jalan, terjadi sebuah ketimpangan. Atau kurang pas dinikmati kan. Nah, kembali menyambung ke soal tadi juga. Itu kan pasca. Sekarang di antara pra dan pasca dianggap 2021 nih, dia di tengah-tengah. 2022 kita anggap sudah mulai benar-benar recovery ya. Pandemi melandai. Nah, tapi pembangunan itu masif. Pembangunan masif. Di beberapa titik atau wilayah tujuan wisata masif. Contoh Kintamani. Memang di saat pandemi itu mungkin saking jenuhnya masyarakat dikungkung di rumah dengan berita hoax dan yang real itu jalannya jadi satu sehingga susah untuk dicerna oleh masyarakat. Ya, orang larinya ke Kintamani. Ya, beli kopi, posting status, ngambil foto. Ini akhirnya menjadi ikon-ikon baru. Ya. Tren baru. Tren baru. Nah, sedangkan ya saya sendiri sempat datang ke Kintamani karena memang diundang oleh sekelompok orang ke sana melihat situasi itu, sebenarnya senang lihatnya. Ya. Tapi di sini kembali ke law enforcement ya. Penegakan hukum. Bangunannya itu rata-rata semua di tebing ya. Di tepi tebing, baik dari atas dari Penolokan ke utara mau ke Pura Batur, maupun turun ke Penolokan, ya. Mau ke Toyabungka. Itu semua kalau kita lihat kasat mata rawan akan bencana, ya kan? Tapi marak. Nggak tahu, saya tidak tahu nih. Mudah-mudahan pemerintahan di Kintamani atau di Bangli mendengar juga atau melihat podcast ini ya. Apakah itu berizin atau tidak? Apakah semata-mata hanya untuk meningkatkan PAD atau apa? Kan gitu. Bagaimana Pak Heri melihat ini? Dilema seperti ini. Oke Pak Man, jadi kalau tiang elaborasi sedikit, pada saat pandemi masyarakat itu kan disuruh dirumahkan. Itu periode di mana bangsa kita dengan di rumah saja tidak ngapa-ngapain itu membantu negara kan sebenarnya kan. Nothing to do but helping the country gitu istilahnya kan. Nah, itu menyebabkan ada seperti rasa berontak ingin keluar. Ya, betul. Terminologi yang tiang pakai di situ adalah para wisata balas dendam, ingin dia menikmati. Bedanya adalah mereka akan mencari alam, karena ruangan terbuka, tidak tertutup, karena katanya virus di ruangan tutup segala macam. Nah itulah muncul beberapa tren pariwisata. Salah satunya Kintamani. Hal lain adalah wisata religius dengan melukat, dengan kemudian berendam di air, atau glamping yang akhirnya menjadi ngetop. Sehingga ada terminologi muncul waktu itu, staycation. Dia staycation, tidak keluar dari kewilayahan pulaunya. Berarti bukan vacation ya? Staycation namanya, staycation kita sebutkan. Nah, ketika kemudian itu muncul, kita semua lalai atas suatu etika, aturan dan norma yang harus kita ikuti. Kita semua menikmati itu. Pak Man tadi menyebut Kintamani, ya. Bagaimana kafe-kafe ya dengan yang di pinggir jurang kaldera itu, kemudian dengan bantuan teknologi Instagram, Facebook, apapun itu jenisnya, dia menjadi ngetop, menjadi booming, betul. Termasuk kita pun, Pak Man dan saya, akhirnya mencoba. Tapi Titiang mencoba melihat dari perspektif yang lain, Pak Man. Ketika kemudian kenikmatan itu menjadi solid, kita biasanya memang lupa atas suatu hal yang menjadi dasar. Titiang membayangkan begini, regulasi ada tidak boleh membangun. Kemudian kita menjadi permisif, ya sudahlah karena pandemi ini,
ya orang namanya berusaha, ekonomi susah, ya sudah kita kasih dia kesempatan. Ada pengampunan lah di sini ya, seolah-olah. Yang menjadi permisif kita pada saat itu. Tapi kebayang tidak dampaknya ketika tamu di sana, entah karena suatu hal kita tidak berdoa seperti itu. Ini hanya sebagai suatu contoh buruk saja yang semoga menjadi inspirasi ke depannya. Tiba-tiba katakanlah roboh gitu ya. Kita nggak pernah tahu, nggak ada yang pernah menghitung kekuatan bangunan penunjang tiang-tiang penunjang bangunan di tebing kaldera. Kemudian ketika terjadi suatu hal, asuransi nggak akan cover. Karena formalitasnya tidak dipenuhi. Persyaratan dasar ya. Persyaratan dasar, misalnya IMB, ya, kekuatan bangunan. Nah, ketika itu terjadi, kemudian tersiar berita, untuk recover kondisi itu akan memerlukan biaya yang jauh lebih besar. Pernah terjadi swing ketika orang tuanya ngajak anaknya, orang tuanya menikmati kopi, snack di kafe, anaknya kemudian main swing, entah bagaimana anaknya terjatuh dan meninggal. Itu beritanya dalam sekejap itu ke seluruh dunia. Nah, recovery situasi itu juga akan sulit. Nah, sekarang regulasi ada, ya, kemudian aturan ada, perda ada, tapi itu terjadi, Pak Man. Ya. Kita nggak pernah tahu kalau kemudian bisa menjadi suatu hal yang harus kita keluarkan energi yang lebih besar jika itu terjadi. Nah, disinilah mungkin kita harus bisa melihat. Kalau Titiang sebagai praktisi harus jalan dua-duanya. Harus jalan dua-duanya, regulasi dan kemajuan ekonomi itu. Ini harus ada keberimbangan. Harus ada keberimbangan. Pemahaman regulasi nggak jalan ini seperti apa? Apa karena regulasi ada tapi tidak ditegakkan, atau bagaimana menurut Pak Heri? Jelas regulasinya ada tetapi kemudian tidak ditegakkan. Tidak mungkin aparat tidak melihat suatu aktivitas yang sangat masif sementara aparat tahu di sana tidak boleh membangun misalnya. Sudah tidak mungkin. Berarti di sini ada sesuatu yang salah. Yang kembali tadi ke bahasa primitifnya kita menyikapi atau dampak dari krisis ya. Itu salah satu ya. Dan ini semoga menjadi pembelajaran yang positif. Bincang-bincang kita di Case Close ini biar menjadi inspirasi juga bagi pelaku di pemerintahan yang peduli terhadap Bali. Saya tadi mengambil contoh Kintamani. Tapi dalam perkembangannya atau di sosial media, di berita online, Canggu juga berkecamuk. Betul. Canggu juga menjadi daerah yang boleh dikatakan tujuan wisata yang seolah-olah ini tidak tersentuh oleh pandemi. Karena di saat pandemi mereka run well, ya jalan semua itu. Terus terakhir ini, dan kita semua tahu, Bali secara umum seperti tadi mengagung-agungkan pariwisata. Bahwa pariwisata adalah roh daripada kehidupan ekonomi di Bali. Tapi di lain sisi mereka sekarang di Canggu itu membuat petisi. Padahal ini kan sebenarnya salah satu sebuah side effect aja dari pengembangan pariwisata. Ada kafe, ada suara dan lain sebagainya. Mereka komplain. Buat petisi. Bagaimana pendapat Pak Heri ini? Ini menarik sebenarnya Pak Man. Dasarnya sama, law enforcement, tetapi lokusnya saja berbeda. Satu di Kintamani, satunya di Canggu kan begitu. Tapi di Canggu ini agak unik sebenarnya. Katakanlah kita pariwisata itu menghidupi seluruh kehidupan PAD hampir 74% PAD Bali itu dari pariwisata. Fakta yang terjadi, kok masyarakat Canggu akhirnya komplain dengan kehadiran pariwisata itu sendiri. Ini anomali yang sangat menarik sebenarnya. Di sana ada question mark yang begitu besar. Besar. Tapi kita lihat perjalanannya dulu. Ketika pariwisata awalnya Legian, Kute, kemudian Tuban muncul, kemudian bergeser ke Seminyak, bergeser ke Peti Tenget, akhirnya bergeser ke Canggu. Dalam pandemi, Titiang sepakat bahwa seolah-olah tidak ada pandemi itu di Canggu. Nah, sekarang pertanyaan mengapa? Ternyata banyak turis yang stranded ketika itu. Pulang tidak bisa karena airlines-nya dibatasi. Itu salah satu faktornya. Faktor kedua, mereka memang sengaja memanfaatkan tidak mau pulang. Dan akhirnya pemerintah
memberikan ruang imigrasi mengeluarkan suatu peraturan bahwa dikeluarkanlah emergency stay visa pada saat itu. Karena airline susah, padahal konsulat jenderal semuanya menghimbau warganya untuk pulang. Karena takutnya dengan pandemi ya. Takutnya dengan pandemi, tapi mereka tidak mau, mereka menikmati. Nah, sebelum kebisingan yang menjadi heboh terakhir niki, sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi kontraturisme pada saat itu. Apa? Turis-turis itu sudah mulai kehabisan uangnya, Pak Man. Dari tinggal di villa yang mewah, terus terdegradasi menjadi tinggal di rumah-rumah penduduk seperti kos-kosan. Ketika habis uangnya ya nyopet, ya ngerampok. Ada boleh begitu di Bali, mengemis bahkan ngegembel. Banyak turis wisatawan yang stranded itu akhirnya diambil. Bahkan ada yang saya pernah lihat di sebuah video dan itu naik ke medsos. Mereka sengaja mendiamkan dirinya di jalan tertentu biar ditabrak. Ya. Nah ini kan modifikasi daripada sebuah situasi ya. Sehingga orang bisa aja berbuat yang aneh-aneh. Ya. Itulah salah satu fakta pariwisata itu pedang bermata dua. Sudah rapuh pondasinya, kemudian dia pedang bermata dua. Nah sekarang kita masuk ke petisi yang dibuat oleh masyarakat Canggu. Regulasinya ternyata ada, ya sampai jam 1 pagi dengan maksimal 70 desibel. Oh, itu sudah ada ya? Sudah ada di Perda, sudah ada, semua itu ada. Jadi yang pikir pemerintah juga tidak hadir dalam situasi antisipasi dalam bentuk policy maker itu sudah dibuat. Nah, pelaksanaannya pada tataran pelaksanaan inilah pengawasan, kontrol yang tidak dilakukan sampai kemudian mencuat. Bagaimana masyarakat sekitarnya komplain, bagaimana kemudian masyarakat akhirnya terbalik dengan seolah-olah pariwisata ini justru membawa ketidaknyamanan bagi kami sebenarnya. Nah, pemerintah memang harus melihat ini. Dan yang pikir tindakan yang dilakukan oleh Bupati Badung sudah sangat tepat dengan melakukan pemanggilan, pengecekan, ya, kemudian mengembalikan regulasi itu untuk dilaksanakan dengan baik. Karena pariwisata kan tidak hanya mengenai klub, tidak hanya mengenai musik, tidak hanya mengenai enjoyment. Sekali lagi kalau kita melihat Perda 5 tahun 2020, Bali itu basisnya pariwisata budaya. Apakah itu budaya Bali? Tentu tidak. Tapi lah sebagai enticement, sebagai penambah, sebagai katakanlah ikon-ikon yang melengkapi pariwisata itu sendiri boleh, tetapi tolong aturannya itu ya diikuti dan ditegakkan. Nika mungkin yang lebih tepat dicontoh. Berarti pemerintah harus hadir dalam suasana ini dengan kebijakan. Artinya kebijakan ini artinya dalam bahasa, kalau kita berbahasa Inggris wise ya. Wise dalam artian bagaimana pelaku pariwisata juga tidak dimatikan dengan kondisi ini. Yang komplain pun katakanlah yang masyarakat yang membuat petisi itu pun diberikan apresiasi. Win-win solution mungkin jalan tengahnya seperti apa dengan tadi kembali kepada regulasi. Pemerintah hadir jangan di ujung, Pak Man. Pemerintah hadir itu sebagai salah satu bentuk antisipatif sebenarnya. Betul. Jangan menunggu terjadi baru hadir. Sekarang kita balik sedikit, Pak Man, ke belakang. Bom Bali 1, bom Bali 2. Bagaimana aturan dan kebijakan yang dibuat, setiap bandara invest alat yang jumlahnya tidak sedikit. Ketapang, Gilimanuk, Padang Bayi, mereka invest metal detektor, mereka invest dari segi anjing pelacak untuk explosive items misalnya, gitu ya. Kemudian bagaimana setiap masuk ke mall kita dicek. Apa yang terjadi setelah itu? Kan tidak ada. Artinya konsistensi ketika terjadi bencana, ada mitigasi, ada kemudian normalisasi, tapi kita selalu lalai. Nanti ketika terjadi lagi, baru pemerintah hadir. Nah, ini maksud yang proses antisipatif ini yang harusnya bisa dijalankan. Apakah dalam melakukan proses ini, katakan law enforcement kita bilangnya, kita ngambil contoh bandara terus Gilimanuk. Apakah ini secara psikologi mempunyai dampak dari kebiasaan ngecuk di dalam proses itu?
Sehingga ya ini terabaikan, padahal ada kepentingan yang lebih besar. Dalam kaitan bom Bali, kita mengantisipasi ada bom Bali 3 ya. Salah satunya dengan metal detektor, pemeriksaan KTP dan lain sebagainya kan. Betul. Itu ada ikutannya. Betul. Tapi kan sangat banyak terjadi lolos begitu saja menurut informasi dan pernah diangkat di dalam berita online bahwa itu karena faktor pungli. Ya, cuan lah ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira solusi apa sebagai salah satu pengamat pariwisata, apa sarannya Pak Heri untuk mengantisipasi ini? Pendidikan dasar kembali kah atau seperti apa? Terhadap pelaku. Titiang sebenarnya tidak terlalu idealis dalam hal-hal seperti itu. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono tapi ojo ngono gitu ya. Kita tidak akan bisa membuat dia bersih 100%, tidak mungkin. Tapi lurus, bengkok-bengkok sedikit lebih baik daripada bengkok-bengkok lurus sedikit. Mungkin begitulah teknologinya. Gitu ya. Yang perlu kalau mau kembali ke tatanan awal, mau ya pelajaran budi pekerti misalnya dimunculkan lagi gitu ya. Hal yang simpel begitu, karena pendidikan dia akan berdampak sangat panjang sebenarnya. Artinya ada hal yang harus diperbaiki ya. Ada hal yang harus diperbaiki. Mentality, mungkin disuruh kembali ke pelajaran agama dan budi pekerti. Karakter kita orang Bali tidak hanya harus Hindu, tapi Muslim, Kristen, Buddha dan lain semacam itu harus memang berubah menyikapi itu. Itu kan baru kecil Pak Man. Ada lagi yang lebih besar kan? Lebih besar itu apa? Jalur hijau bisa membangun. Wah ini logikanya kan sudah tidak mungkin, tapi itu terjadi. Hanya berharap kemudian 10 tahun lagi terjadi pemutihan gitu kan di lahan pertanian basah. Nah ini seperti ini dah secara tidak langsung penegakan hukum atau pelaku penegakan hukum lalai dalam melaksanakan itu kan, sehingga nanti yang dipersalahkan ini itulah ya. Memang ini banyak terjadi. Rangkaiannya banyak Pak Man. Rangkaiannya banyak, itu baru dari karakteristik bangsa kita. Yang kedua nih, ya memberanikan dirilah kita untuk menyampaikan sesuatu tapi tujuan kita baik ya. Positif ya. Perwakilan kita di legislatif itu memiliki suatu kemampuan, visi dan kemampuan ya, bahwa proses politik itu harus menghasilkan orang yang kemudian care, jangan hanya pada saat kampanye saja. Ya, betul. Sedih kita melihat kalau misalnya Bobotoh saya gitu, preman gitu menjadi anggota dewan misalnya, ya sah-sah saja. Tapi ketika menjadi harusnya bisa berubah, berpikir bahwa mindsetnya harus dirubah. Dari jadi saya menjadi legislator kan gitu. Dan bukan hanya di sisi itu, di sisi religius pun terjadi hal-hal seperti itu Pak Man. Bagaimana seorang Sulinggih itu harus memiliki track record yang katakanlah mumpuni dalam kehidupannya dan dari segi pendidikan Pak Man. Pendidikan ini penting sekali. Sehingga ketika beliau menjadi orang suci, ya memang betul-betul menjalankan fokus tracknya sebagai seorang suci, bukan sebagai salah satu faktor pengalihan atau pelampiasan, atau kemudian misalnya pengelabuan misalnya secara negatif gitu ya, kamuflase seperti itu. Nah, kalau kemudian perwakilan kita dari legislatif, kemudian Sulinggih kita di bidang religius masih belum fix, ya wajarlah Bali seperti ini sebenarnya. Ya, berarti semua elemen harus berbenah ya. Kembali ke jati diri, bagaimana leluhur-leluhur kita itu menciptakan Bali ini seperti apa harapannya kan begitu. Itu sebabnya saya tidak akan menjadi orang suci Pak Man. Masalahnya. Memang belum karena track recordnya memang belum mengarah ke sana. Nah, sebagai putra Tabanan ini, Pak Heri ini putra Tabanan ini ada pertanyaan yang dibuat menarik. Seperti apa sebenarnya pariwisata Bali ini dikembangkan ke depan, itu pertama ya. Udah terjawab sepertinya tadi ya. Apakah kondisi ini baik-baik saja, baik dari aspek regulasi dan sejenisnya, sudah terjawab ya. Terjawab. Terus kita bicara Subak misalnya. Sebagai tokoh asli Tabanan ini. Tabanan ini kan kabupaten yang di Bali dibilang lumbung beras ya. Apakah tega Subak akan semakin ditinggalkan karena anak-anak muda lebih memilih jalan tol? Bagaimana pendapatnya nih? Karena dengan jalan tol itu kan mengambil lahan
pertanian lah katakan. Pertanian. Seperti apa tanggapan sebagai orang Tabanan yang lahir dari Tabanan, Puri lagi, menyikapi situasi seperti ini? Apakah ada masukan dan saran sebagai masyarakat kepada pemerintah? Oke, terima kasih Pak Man. Jadi begini, kita kembali sekarang ke skop yang lebih kecil, suatu daerah di mana Titiang berasal. Tapi sebenarnya Tiang dilahirkannya di Hembang Negara, tempat ibu. Tapi tidak apa-apa. Jadi begini, Subak karena betul. Bahasanya Pak Heri, aro gitu aja. Terus berarti kelihatan Tabanannya gitu. Tambah melihat lagi ya. Oke, jadi begini, kalau kemudian kita bicara Tabanan sebagai lumbung beras, itu hanya mimpi sekarang. Mimpi ya? Mimpi, sangat mimpi. Why? Kalau kita lihat tatanan pemerintahan, kita cek saja sekarang di Pemkab Tabanan, adakah anggaran untuk pertanian yang menjadi paling besar dibandingkan dengan anggaran-anggaran lainnya? Tidak, belum tentu. Jadi kalau kita bilang saya fokus kepada pertanian dan Subak, harusnya kan anggaran kita, kemudian pengejawantannya anggaran, kebijakan itu mengarah ke situ. Tapi kan tidak. Nah di sisi lain, Titiang tidak menampik ada kehadiran suatu teknologi, ya, sehingga perlu dibuatkan suatu jalan tol. Oke lah, katakanlah Tabanan sekarang berkorban. Kita punya ikon Subak, Pak Man, di Jatiluwih. Ketika kita masa kecil dulu sangat terkenal beras Bali Jatiluwih gitu ya, yang ditanamnya tahun, tidak padi baru yang 4 bulan panen, tapi dia memang padi tahun segala macam. Kemudian bahkan Jatiluwih sekarang ditetapkan sebagai World Heritage Culture of the World oleh UNWTO, kan begitu. Sayangnya Pak Man, pada saat itu dilaksanakan tidak melibatkan masyarakat bawah, lokalnya. Harusnya diajak duduk, ditanya mau seperti apa, ya, sehingga kebijakannya top down, Pak Man, top down. Ketika kebijakan top down itu pasti ignorance-nya besar di level bawah. Harusnya diajak. Apa hasil kalau mereka diajak? Titiang berharap petani muda keren itu muncul, Pak Man. Kalau sekarang petani di situ, dia tidak mau anaknya menjadi petani. Dia mau anaknya ke kota gitu, kerja, kemudian pakai kemeja kayak Pak Man begini, rapi gitu ya. Walaupun gajinya juga tidak besar. Kalau mau pakai dasi, salesnya Electrolux juga pakai dasi. Tapi kalau saja mereka mengarahkan itu menjadi petani, kan berlanjut itu Pak Man. Nah itu yang tidak terjadi. Jadi Subak itu terjadi di dataran yang punya elevasi sebenarnya, karena kan sangat tradisional. Betul. Nah, tol ini yang kemudian melintas di tengah Tabanan sebenarnya menjadi suatu solusi atas keruwetan yang terjadi, yang bawa Pak Man kembali. Bali ini suatu pulau Pak Man. Penduduk kita total yang ada di Bali mungkin sekarang 5 juta. Maksimum ya. Kebayang Pak Man, tahun sebelum pandemi itu 10 juta. Itu turisme datang ke Bali. Apa yang Tiang ingin sampaikan? Pemerintah harus melihat daya tampung Bali. Dalam bahasa kerennya carrying capacity. Daya tampung itu meliputi kebutuhan akan air Pak Man, kebutuhan akan udara, kebutuhan akan kenikmatan, itu semua bisa dihitung. Kalau saja kita mau bertahan Bali sebagai unik di dunia sebagai daerah pariwisata, berdasarkan carrying capacity itu, kita bisa menghitung berapa sebenarnya jumlah maksimal wisatawan yang bisa ke Bali dalam satu kurun waktu tertentu. Apakah ada negara yang menerapkan itu? Ada Pak Man, New Zealand. New Zealand nih jumlah beri-berinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. New Zealand nih menghitung kebutuhan air sehingga mereka membatasi jumlah wisatawan yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia terapkan? Dia pajaki itu turis yang datang ke New Zealand, Pak. Levy tax namanya. Levy ini dipakai sebagai dana abadi kalau terjadi bencana, krisis. Di kita kalau itu diterapkan, keren Pak Man. Maksudnya begini, Titiang yakin para wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, respect dan willing sebenarnya ikut untuk melakukan pelestarian, usaha-usaha pelestarian budaya Bali dan Pulau Bali. Tidak mungkin tidak willing, pasti willing. Nah, inilah maksud saya, kenapa saya tadi berandai-andai seandainya jadi konsultan. Kan
maaf kata belum ada yang saya lihat, belum ada yang saya pernah dengar inovasi-inovasi seperti ini, baik dari aspek pemerintah maupun pelaku pariwisata yang lain, ya. Sehingga saya terutama berharap apa yang kita bahas pada hari ini, Pak Heri, itu paling tidak mengandung unsur-unsur positif yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk kebaikan dan kepentingan Bali, khususnya dari sektor pariwisata. Ya. Siap. Itu bagus sekali Pak Heri. Tapi sebelum saya akhiri nih, karena waktu pula yang akan memisahkan, apalagi Pak Heri ada pertemuan lanjutan ya. Tadi saya baca di teks yang dibuat oleh tim kreatifnya Case Close, kan tidak ada menyebut lawyer, padahal ada lawyer. Tidak pernah disebut sebagai direktur HIN, PT HIN ya. Berapa tahun Pak Heri direktur PT HIN? 2 tahun sebenarnya sebagai dirut, tetapi sebagai direksi di Patra Jasa, anak perusahaan Pertamina itu ada sekitar 3 tahun. 3 tahun, berarti accumulate 5 years ya? Di level BOD. Kalau di tatanan manajemen general manager mungkin udah sekitar 16 tahunan. Long term udah itu ya, long term ya. Long enough lah tuh saya. Long enough. Nah, pernah di pemerintahan, pernah di pelaku, manajemen, manajer dan lain sebagainya, pelaku ini. Terus sekarang sebagai lawyer. Ini saya akan ulik-ulik dikit. Mana yang paling dinikmati? Apakah waktu menjadi direktur PT HIN sebagai lawyer atau sebagai pelaku di lapangan seperti manajer atau manajemen sebuah perusahaan hotel? Gampang sekali menjawabnya. Oh, gampang sekali ya. Jauh lebih nikmat menjadi seorang lawyer. Jauh dibuat lebih sekali lawyer. Karena apa kenikmatannya apa? Being a lawyer, kita bisa menjalankan sisi sosial yang bisa kita lakukan dalam diri kita. Selain sisi profesional. Kalau di praktisi tidak bisa kita melakukan sisi karena sosial. Karena ada guidance tertentu yang harus diikuti ya. Ada boundaries atau ada batasan-batasan yang harus kita ikutin. Being a lawyer, jauh kita bisa berekspresi. Improvisasi. Titiang kan dulu sempat mengabdi di Yudhistira Associate misalnya begitu ya. Belajar banyak gitu. Ternyata sisi sosial dapat kita jalankan. Nah, menjadi lawyer itu sebenarnya bukan tujuan. Kebetulan saja di Jakarta tidak punya kerjaan sekolah hukum. Ketika pandemi terjadi, Pak Man, kan ada 2 sisi nih. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Sikap masyarakat terhadap pandemi. Yang destruktif udahlah, konspirasi lah, kemudian bohong lah, hoak lah. Yang konstruktif, mereka mencari alternatif how to survive and still alive. Struggle lah ceritanya kan. Ya. Nah, ternyata menjadi lawyer di situ yang berperan. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan untuk melay off karyawannya karena memang pendapatannya nol. Di mana sisi sosial yang bisa kita terapkan being a lawyer corporate pada saat itu? Kita bilang sama pemilik-pemilik hotel itu yang para bule orang Jakarta, jangan dipecat. Tapi di unpaid leave-kan saja. Karena dengan di PHK selesai urusannya. Kalau dengan di unpaid leave-kan, kemudian situasi berbalik, dia automatically bisa bekerja kembali. Sebelum itu terjadi, apa yang kita sarankan? Digilir saja. Yang reception jadi gardener, jadi security, walaupun cuman misalnya 1 minggu dalam 1 bulan. Ya, paling tidak ada guliran ekonomi bagi mereka. Nah, di situ peran ini penting. Namun setelah nikah, Titiang ingin mengkhusus lagi belajar brevet, kemudian mencoba fully di tax legal. Oh, di tax legal. Sekarang lebih concern di tax legal. Tujuannya simple Pak Man, membantu negara dalam penerimaan dari pajaknya. Caranya bagaimana? Ya menjelaskan kepada pengusaha. Pengusaha itu sebenarnya tidak ada punya intensi untuk menggelapkan pajak. Karena ketidakmengertian mereka. Kekurang pahaman bahwa ini loh sebenarnya ada hak negara yang sebenarnya kita harus pungut dan kita harus setorkan kepada negara. Yang seperti ini aja. Berarti ada positifnya menjadi lawyer itu dalam suasana
pandemi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kreativitas berpikir ya, untuk step up yang lebih bagus pastinya. Terima kasih Pak Heri. Sukses semua Pak Man. Ya, terima kasih pada banyak. hari ini kita bisa berbicara. Semoga apa yang kita bahas selama kurang lebih 35 menit sampai detik sekarang ini bermanfaat bagi publik dan menjadi acuan. Kalau yang positif dipergunakan sebagai acuan. Saya tutup dengan Para Mas Adi. Om Santi 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 Om.